Tahukah kamu, Khilafah Utsmaniyah telah berdiri lebih dari 6 abad, menjadi pelindung dan simbol persatuan umat Islam. Dari Istanbul, cahaya Islam menyinari 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Namun, seiring waktu, kekuasaan mulai melemah. Korupsi, konflik internal, dan tekanan kolonialisme Barat meruntuhkan kejayaan itu. Puncaknya, Perang Dunia Pertama. Kesultanan kalah, wilayahnya dipreteli, dan pengaruhnya kian menghilang. Hingga akhirnya, pada tanggal 3 Maret tahun 1924, Mustafa Kemal Atatürk membubarkan khilafah, mengakhiri kepemimpinan dinasti politik Islam terakhir. Sejak itu, umat Islam tercerai-berai dalam negara bangsa, kehilangan simbol persatuan yang telah ada berabad-abad. Sejarah ini mengingatkan kita, persatuan adalah kekuatan terbesar umat Islam. Banyak orang kira Islam baru masuk ke Amerika abad ke-19. Tapi tahukah kamu, Muslim pertama sudah ada sejak abad ke-16. Ia bernama Mustafa Al-Azemari, atau dikenal sebagai Estefanico. Seorang Muslim dari Maroko, yang ditangkap Portugis dan dijadikan budak. Tahun 1527, Estefanico ikut ekspedisi Spanyol menuju dunia baru. Ia menjelajahi Florida, Texas, hingga New Mexico dan Arizona. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, ia dihormati oleh suku Indian, bahkan dianggap sebagai pemimpin spiritual. Inilah kisah Muslim pertama di Amerika. Namanya mungkin jarang terdengar, tapi jejaknya abadi dalam sejarah. Tahun 17 Hijriah, sebuah desa kecil di negeri Syam bernama Amwas menjadi awal bencana mematikan. Tahun Amwas, wabah penyakit yang menewaskan lebih dari 25.000 orang dalam waktu singkat. Di antara korbannya, para sahabat besar, Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan. Saat hendak ke Syam, Khalifah Umar bin Al-Khattab memilih berhenti di perbatasan. Beliau teringat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika wabah terjadi di suatu negeri, jangan memasukinya. Jika terjadi di negeri kalian, jangan keluar darinya. Langkah karantina ini menyelamatkan ribuan jiwa. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa harus berjalan bersama ikhtiar. Amwas, wabah yang mengubah sejarah Syam Islam. Selama lebih dari 1000 tahun, Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium dan benteng Kristen Ortodoks terakhir di timur. Kota ini terkenal tidak pernah berhasil ditaklukkan oleh siapapun, walau telah berkali-kali dikepung oleh pasukan Muslim sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Namun, pada tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang baru berusia 21 tahun, memimpin sekitar 80.000 pasukan Utsmani mengepung kota tersebut dengan strategi militer dan teknologi canggih, termasuk meriam raksasa, Basilika Cannon, buatan insinyur asal Hungaria, Urban, memindahkan kapal lewat daratan dengan kayu gelondongan di atas Bukit Galata untuk mengejutkan pertahanan laut, menguasai tembok 3 lapis Bizantium dengan taktik dan ketekunan luar biasa. Hasil akhirnya, Konstantinopel jatuh ke tangan Muslim. Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Kota ini kemudian menjadi ibu kota kekhalifahan Utsmani dan dikenal sebagai Istanbul. Mengapa ini mengejutkan? Nabi Muhammad pernah bersabda, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Penaklukan ini membuktikan kebenaran nubuat Nabi dan menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur yang berdiri sejak masa Isa Al-Masih. Al-Fatih artinya, Sang Penakluk, adalah gelar kehormatan dari umat Islam setelah keberhasilannya. Penaklukan ini juga menandai berakhirnya abad pertengahan dan masuknya Eropa ke zaman Renaissance.
Tahukah kamu, pernah terjadi bencana yang mengguncang dunia Islam dan merenggut pusat ilmu pengetahuan terbesar saat itu. Tahun 1258, pasukan Mongol dipimpin Hulagu Khan mengepung kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Setelah masuk, mereka membantai ratusan ribu penduduk. Khalifah Al-Mutashim dibunuh, dan perpustakaan besar Baitul Hikmah dibakar habis. Ribuan buku dilempar ke sungai Tigris. Tunon, airnya menghitam karena tinta, dan memerah karena darah. Saat itu, peradaban Islam hancur. Ilmu lenyap, dan dunia berubah selamanya. Ini bukan sekadar sejarah, tapi pelajaran. Ilmu dan peradaban butuh dijaga, bukan hanya dibanggakan. Tahukah kamu, umat Islam diwajibkan beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Ada 4 kitab samawi yang wajib kita imani. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi hukum-hukum Bani Israel. 2. Zabur diberikan kepada Nabi Daud, isinya pujian dan doa. 3. Injil kepada Nabi Isa, berisi petunjuk dan kabar gembira. 4. Dan terakhir, Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna dan petunjuk bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Sayangnya, Taurat, Zabur, dan Injil sudah banyak diubah oleh tangan manusia. Hanya Al-Quran yang tetap asli, dijaga langsung oleh Allah hingga hari kiamat. Maka berpeganglah pada Al-Quran, karena di dalamnya ada petunjuk, rahmat, dan cahaya bagi hidupmu. Yuk, belajar Islam dari dasar. Like, share, dan jangan lupa subscribe. Tahukah kamu, Islam menyebar ke Nusantara, bukan lewat pedang, bukan lewat penaklukan, tapi lewat damai, lewat akhlak. Para pedagang muslim datang dengan jujur dan amanah. Para wali menyampaikan dakwah dengan budaya, seni, dan cinta. Para sufi menyejukkan hati dengan ketulusan. Tanpa perang, tanpa paksaan, Islam diterima karena keindahannya. Inilah warisan Islam Nusantara, ramah, santun, dan penuh kedamaian. Maukah kita teruskan jejak itu? Menjadi muslim yang lembut, dan membawa cahaya bagi sekeliling kita. Oleh karenanya, Islam tidak selalu datang dengan suara keras, tapi dengan keteladanan yang menyentuh hati. Tahukah kamu, Ka'bah pernah diserang secara brutal, dan Hajar Aswad dicuri. Tahun 930 Masehi, sekelompok ekstremis bernama Karamitah menyerbu Makkah. Ribuan jamaah haji dibunuh di sekitar Ka'bah. Mereka bahkan mencungkil Hajar Aswad dari tempatnya, dan membawanya ke Bahrain. Selama lebih dari 20 tahun, Ka'bah berdiri tanpa Hajar Aswad. Tapi umat Islam tetap melaksanakan haji dengan sabar dan tabah. Akhirnya, Hajar Aswad dikembalikan. Dan sampai hari ini, bekas pecahan batu hitam itu masih bisa kamu lihat di sudut Ka'bah. Subhanallah, sejarah Islam penuh ujian dan keteguhan iman. Follow untuk sejarah Islam mengejutkan lainnya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab keluar menyusuri jalan-jalan kota untuk memastikan keadaan rakyatnya aman sejahtera. Suatu malam, Umar mendengar percakapan antara seorang ibu dan putrinya. Sang ibu berkata, "Campurkan susu dengan air agar kita bisa menjual lebih banyak esok hari." Sang anak menjawab dengan nada lembut, "Ibu, bukankah Amirul Mukminin telah melarang kita mencampur susu dengan air?" Sang ibu membalas, "Tapi Umar tidak melihat kita, Nak." Gadis itu pun berkata dengan lembut ke ibunya, "Sekalipun Umar tidak melihat kita, Bu, Tuhan Umar pasti melihat kita." Umar yang mendengar dari balik dinding itu tertegun. Ia pun kembali ke rumah dengan hati penuh kekaguman. Keesokan harinya, dia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, di Madinah ada seorang gadis yang jujur dan takut kepada Allah. Saya ingin engkau menikahinya."
Asim pun mematuhi perintah ayahnya dan melamar gadis itu. Dari pernikahan mereka lahirlah keturunan yang diberkahi. Dari garis keturunan itulah lahir seorang khalifah agung yang sangat adil dan zuhud yang kita kenal dengan Khalifah Umar bin. Kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Suatu ketika 3 orang laki-laki dari umat sebelum Nabi Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan. Suatu ketika hujan turun dan mereka berlindung di dalam sebuah gua. Tiba-tiba sebuah batu besar tergelincir dan jatuh menutup pintu gua tersebut dan mereka kurung di dalamnya. Seseorang dari mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari bencana ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal soleh kita yang paling ikhlas. Orang pertama berdoa tentang baktinya kepada kedua orang tuanya. Ia selalu memberi minum susu kepada mereka sebelum siapapun dari keluarganya. Orang kedua menceritakan bagaimana ia mampu menahan diri dari berzina dengan sepupunya yang sangat dia cintai. Kalau ia sudah membayar perempuan itu dan hampir melakukan perbuatan itu di hadapannya, namun ia berhenti seketika karena takut kepada Allah. Orang ketiga bercerita tentang kejujurannya dalam menjaga amanah upah yang tidak diambil oleh pekerjanya. Namun suatu ketika pekerjanya itu datang kembali menagih upahnya, semuanya ia berikan. Setelah ketiga orang itu selesai berdoa dan menyebut amal terbaik mereka, batu besar itu pun bergeser dan mereka bisa keluar dari gua.